bersama saya. Di sini nama saya Laurentina Dewi Lamartis, saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini sebelum masuk ke pembahasan mengenai proposal saya yang berjudul Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Siswa di SMA Negeri 1 Tasiketo Barat. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas proposal saya ini, tentunya kita akan terlebih dahulu membahas bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan kehidupan yang dimana semua orang perlu dalam pendidikan itu agar penting bagi kehidupan bermasyarakat dalam motif suatu bangsa. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan guru, pengajar, dan siswa sebagai orang yang belajar, apa yang disampaikan oleh pengajar itu bisa dimengerti oleh siswa tersebut. Dengan interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pengajar, di antara pendidikan yang paling mendasar itu ada pendidikan karakter. Hal yang ditemukan dalam naskah seperti naskah paling mendasar adalah Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2010. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi mengembangkan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mencerdaskan anak-anak yang ingin mengejar cita-citanya atau perlu bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan anak-anak bangsa tersebut. Nah, di sini pendidikan karakter itu merupakan sebuah pembiasaan perilaku atau karakter itu. Contohnya tujuan ke perilaku kita dalam pendidikan karakter itu maunya sifat kita itu lebih terarah dalam orang yang memiliki pendidikan, yaitu dilihat dari sikap-sikap seseorang terhadap dirinya, terhadap orang lain, ataupun tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dengan seperti itu, karakter atau akhlak kita akan dibentuk dengan adanya pendidikan, supaya pendidikan bisa mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa menghargai orang lain, atau kita bisa menghormati orang yang lebih tua, atau kita bisa menolong orang sesama. Itu semua terbentuk darinya karakter atau melalui pendidikan yang kita miliki. Oleh karena itu, adanya pendidikan akan mengarahkan kita kepada moral atau karakter yang penting, menjadikan manusia tersebut memiliki identitas yang bersifat nilai luhur. Maksudnya pendidikan memiliki identitas itu agar kita, contohnya kita memiliki pendidikan yang tinggi, artinya karakter atau sifat kita itu berbeda dari orang yang memiliki pendidikannya rendah. Contohnya orang yang tidak bersekolah atau apa, kita punya cara berpikir itu berbeda dari mereka. Nah, sebelum di situ kita akan masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini atau fokus penelitian saya terhadap SMA Negeri 1 Tasiketo Barat, yaitu bagaimana peran pendidikan karakter dalam meningkatkan kepedulian sosial siswa di SMA Negeri 1 Tasiketo Barat. Karena itu kita akan masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah yang membahas tentang pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, keyakinan, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melakukan nilai baik pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pribadi atau orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Dalam lingkungan masyarakat, tentunya orang-orang sangat menilai kita bahwa kita mempunyai karakter atau pendidikan yang sangat berbeda dengan orang-orang yang memiliki pendidikan rendah. Ya,
kita akan masuk ke bagian kedua, tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter ialah membentuk karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial atau subjek perilaku dan sikap. Nah, perilaku dan sikap itu yang dimiliki kita itu tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai yang hidup, yaitu nilai-nilai dalam diri siswa, pembaharuan tata kehidupan, menanamkan nilai-nilai yang menghasilkan pendidikan atau pembentukan budaya. Sekolah membentuk bangsa yang tangguh atau mencerdaskan kita anak-anak sekarang yang ingin mengejar cita-cita kita sekarang ini, yaitu dengan pendidikan. Ya, tentunya kita memiliki pendidikan yang tinggi, tentunya kita harus mempunyai karakter yang sangat mendukung agar orang-orang bisa melihat dan menilai kita, bahwa biar kita sekolah sampai tinggi, intinya karakter dan sifat kita itu bagus atau dinilai oleh masyarakat. Faktor pembentukan karakter. Terbentuknya karakter atau kepribadian itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor natural atau alami. Dalam ajaran agama mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki cenderungan untuk mencintai kebaikan. Faktor natural atau lingkungan yaitu usaha memberikan pendidikan dan sosialisasi, dan sangat berperan dalam menentukan seperti apa yang dihasilkan oleh anak tersebut. Citra manusia menurut perspektif agama adalah cenderung kepada kebaikan, yaitu masih mengakui adanya pengaruh lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuhnya citra. Hal ini memberikan kebenaran perlunya faktor kultural atau lingkungan budaya. Pendidikan dengan nilai yang perlu disosialisasikan pada siswa itu sangat penting. Itu sangat penting bagi kita yang memiliki pendidikan tinggi. Pendidikan karakter ialah sistem penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu dimaknai sebagai pendidikan nilai budi pekerti, moral, watak atau pendidikan etika yang sangat penting bagi pendidikan. Nah, di sini pendidikan karakter juga mempunyai kepedulian sosial siswa, meningkatkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama manusia, yaitu kepedulian sosial itu sebuah sikap saling membutuhkan. Nah, di mana saling membutuhkan itu contohnya seperti saling membantu, mempunyai rasa yang bertanggung jawab atau memiliki rasa yang sangat peduli terhadap teman yang lain atau teman yang lain sedang membutuhkan kesusahan. Nah, di situ mungkin siswa yang satu tersebut harus memiliki rasa kepedulian sosial terhadap sesama agar kondisi alamiah atau manusia yang perangkat meningkat masyarakat secara bersama-sama lingkungan terdekat kita yang berpengaruh besar dalam menentukan tingkat kepedulian sosial kita. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga, teman-teman, sekolah, masyarakat, dan tempat tinggal. Nah, di sini kita akan membahas tentang kepedulian sosial yang berada dalam lingkungan sekolah. Agar lebih mendalam lagi tentang apa yang akan kita bahas, maka peneliti menambahkan nilai-nilai yang tentang kepedulian nilai sosial. Nilai-nilai yang tertanam itu yang nanti akan menjadi suara hati kita untuk selalu membantu dan menjaga sesama kita, sesama manusia yang saling membutuhkan pertolongan. Tentunya manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan manusia yang lain. Jadi contohnya seperti begini. Kita membutuhkan orang lain dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya kita mengalami kesusahan, pasti kita membutuhkan orang lain. Belum tentu dengan tidak adanya orang lain kita bisa melakukan apa-apa. Contohnya membantu manusia lain itu seperti untuk melangsungkan kehidupan. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan. Karena kita tidak bisa saling memiliki rasa kepedulian sosial terhadap sesama agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan kita. Oke, kita akan masuk ke bab 3, itu metode penelitiannya. Di sini saya menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yang dimana jenis penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dalam sebagai
luarnya adalah eksperimen, atau kita lebih menggali suatu permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Tasiketo Barat. Di sini saya menggunakan lokasi dan waktu. Lokasinya SMA Negeri 1 Tasiketo Barat. Waktu penelitiannya pada semester ganjil 2024-2025 yang akan dilakukan penelitian tersebut. Baik, di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu ada 3 jenis: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang dimana observasi adalah kita turun langsung ke sekolah tersebut untuk melakukan penelitian kualitatif. Observasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu peristiwa, kemudian mencatat peristiwa yang kita amati itu dan melakukan penafsiran terhadap peristiwa yang kita amati. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan dengan informan. Di dalam percakapan tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan dan informan memberikan jawaban yang ada di sekolah tersebut. Baik, yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang dimana telah dilalui. Dokumen biasanya berupa tulisan, gambar dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan biasanya berupa catatan harian, berita, biografi, peraturan, kebijakan maupun sejarah kehidupan dari sekolah tersebut. Dari data dan dokumentasi seperti observasi, wawancara, dan catatan pribadi tersebut dianalisis oleh peneliti yang kemudian dijadikan suatu data penelitian yang diambil. Baik, di sini kita akan masuk ke teknik analisis data. Menurut teknik analisis data kualitatif merupakan satu proses pencarian serta penyusunan suatu data secara sistematis sehingga data yang didapati dari catatan-catatan tersebut agar kita bisa mengetahui bahan-bahan lainnya yang dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Dan tahap analisis data terhadap beberapa aktivitas yang dilakukan dalam menganalisis data dengan model nilai dan hubungan antara lain, yaitu meliputi 3: teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Baik, di sini akan masuk tahap yang selanjutnya atau tahap terakhir, yaitu keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk meneliti kredibilitas menggunakan teknik kehadiran, peneliti di lapangan, observasi mendalam, triangulasi menggunakan beberapa sumber metode penelitian. Dari teori pembahasan mulai dari diskusi atau melacak kesesuaian dengan pengecekan anggota sebagai upaya membuktikan bahwa data yang diperoleh adalah benar-benar data yang valid. Terdapat adapun langkah-langkah dalam teknik pemeriksaan data, yaitu memperpanjang pengamatan, di mana dengan memperpanjang pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan atau wawancara lagi dengan narasumber terkait data yang pernah ditemui dan data terbaru. Yang kedua, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan terperinci serta berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data serta untuk peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Baik, yang ketiga, triangulasi adalah salah satu cara teknik pengumpulan yang dilakukan untuk memperluas serta menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Itu seperti peneliti dari sumber data yang telah ada sebagai pengecekan kebenaran data. Bagi peneliti, triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik yang berbeda. Oke, baik. Sampai di sini pembahasan saya tentang proposal saya tentang peran pendidikan dalam meningkatkan kepedulian sosial siswa di SMA Negeri 1 Tasiketo Barat. Oke, sekian dan terima kasih.